wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang tokoh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di antaranya ada kerajaan Aceh, kerajaan Goa, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit. Nah, di sini kakak akan membahas materi tentang tokoh kerajaan, letaknya, dan prasastinya. Kita melanjutkan materi pada pagi hari ini. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Adik-adik tahu tidak siapa saja tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Di sini kita akan membahas tentang tokoh kerajaan dan peninggalannya ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau ini dari Aceh. Nah, jadi peninggalannya yaitu yang pertama yaitu Masjid Baitur Rahmah yang didirikan pada 1612. Nah, yang kedua yaitu Taman Sari Gunungan. Nah, Taman Sari ini didirikan pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Wow, lama sekali ya. Nah, yang kedua yaitu ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berasal dari Goa Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin ini biasa dijuluki sebagai ayam jantan benua. Kenapa? Karena memiliki arti seorang laki-laki yang berasal dari benua. Nah, peninggalannya yaitu yang pertama ada Benteng Ujung Pandan yang didirikan pada 1545. Nah, yang kedua yaitu ada Batu Palantikan. Nah, yang ketiga ada Masjid Katangka yang didirikan pada 1601. Ketiga yaitu ada Kerajaan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang. Nah, peninggalannya yaitu yang pertama ada Prasasti Kota Kapur yang didirikan pada 686 Masehi. Nah, yang kedua yaitu Prasasti Nalanda yang didirikan pada 860 Masehi. Empat ada Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nah, peninggalannya yang pertama yaitu Candi Pari yang didirikan pada 1350 sampai 1389 Masehi. Nah, yang kedua yaitu Candi Sukuh. Nah, Candi Sukuh ini didirikan pada tahun 1437 Masehi. Nah, adik-adik, tadi adalah tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, berikut adalah peninggalan prasasti dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Berikut adalah prasasti peninggalan dari kerajaan Nusantara. Yang pertama ada Prasasti Ciatern yang berasal dari kerajaan Tarumanegara Bogor. Yang kedua ada Prasasti Kutai. Prasasti Kutai ini berasal dari kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Yang ketiga ada Candi Gedong Songo yang berasal dari kerajaan Mataram Kuno. Yang keempat adalah Kitab Nagara Kartagama oleh Empu Prapanca dari kerajaan Majapahit. Yang kelima ada Masjid Agung Demak yang berasal dari kerajaan Demak. Yang keenam ada Hikayat Amir Hamzah yang berasal dari kerajaan Aceh. Adik-adik, itu tadi adalah prasasti peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Adik-adik semua, setelah kita mempelajari materi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara ini, kita dapat mencontoh sikap-sikap raja yang harus diterapkan dalam jati diri kita. Nah, berikut adalah contoh sikap yang harus kita terapkan dalam jati diri kita ya. Nah, yang pertama yaitu adalah berani. Kita harus berani mengakui kesalahan, berani mengambil resiko oleh perbuatan yang telah kita ambil. Nah, yang kedua adalah rela berkorban, saling tolong menolong antar sesama manusia.
membantu mereka yang kesusahan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, menolong orang lain yang membutuhkan dan melakukan tindakan perbuatan yang tercela yang dapat merugikan orang lain. Nah, yang keempat adalah cinta tanah air. Nah, jadi kita anak-anak harus bangga menjadi orang Indonesia karena dapat membantu melestarikan budaya daerah dan budaya maju. Nah, yang kelima adalah berjiwa besar, sikap mengintrospeksi kesalahan sendiri dan tidak putus asa. Nah, yang keenam adalah kerjasama dan tanggung jawab. Contohnya adalah gotong royong membersihkan rumah, sekolah, dan halaman sekitar, mengajarkan lewat permainan yang dapat membentuk kerjasama. Dan yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan, menggunakan. Jadi begitulah adik-adik materi tentang tokoh kerajaan di Nusantara beserta peninggalannya. Kalau begitu, terima kasih. Kakak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.